Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sini semuanya. Jelas. Jelas Baik, suaranya. oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas kesempatan hari ini yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri dan bertemu di Zoom meeting hari ini dengan acara bimbingan teknis penggunaan OJS Jurnal Surune yang akan difasilitasi dan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Bukhari Ibrahim. Baik, yang saya hormati kepada Bapak Kaprodi, Bapak Mirza SPSI MPS, SPSI MSI, dan kepada Ibu Kartika Sari SPSI MPSI Psikolog, selaku Ketua Editor dari Jurnal Surune, begitu pula dengan teman-teman saya sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah hadir dan memberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis penggunaan OJS Jurnal Surune hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak Bukhari ya, kita memulai pemaparan materinya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Bukhari untuk paparannya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih pada moderator Bu Cut Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai kegiatan pada hari ini, tak lupa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Mirza selaku Korprodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, dan berhadir pula Ibu Kartika Sari selaku Ketua Editor pada Jurnal Surune di Prodi Psikologi FK USK. Kemudian turut pula di sini rekan-rekan pengelola Jurnal Surune. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pada siang hari ini, saya akan memaparkan terkait dengan alur dan panduan untuk penggunaan OJS atau Open Journal System yang memang lazim digunakan pada web atau laman jurnal di lingkungan atau di Indonesia, baik itu di lingkungan pendidikan tinggi ataupun jurnal yang dikelola oleh pihak swasta. Izin sebelum saya melanjutkan, saya akan melakukan share screen pada halaman berikut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apakah suara saya bisa dengar dengan baik sebelum saya lanjutkan? Jelas, jelas Pak Pori. Baik, terima kasih atas responnya. Pertama sekali, saya akan mengenalkan pada laman OJS Jurnal Surune. Jurnal Surune sendiri adalah jurnal yang dikelola oleh Prodi Psikologi FK USK, dan saat ini alhamdulillah sudah menempati rank Sinta 5 secara nasional. Dan harapan kita semua selaku pengelola untuk ke depan pengelolaannya semakin baik dan juga ranking Sintanya ataupun secara indeksasi internasional juga makin meningkat gitu. Bapak dan Ibu sekalian, secara penggunaan OJS sebenarnya adalah hal yang cukup mudah digunakan kalau memang kita sudah familiar dengan sistem OJS. Namun, belakangan memang sistem OJS ini sendiri terdiri dari beberapa sistem atau beberapa versi. Secara versi yang kita kenal di Indonesia sendiri, ada 2 versi, yakni OJS versi 2 dan OJS versi 3. Kebetulan pada jurnal Surune sendiri menggunakan OJS versi 3. Untuk melihat sebenarnya secara kasat mata bagaimana OJS itu, apakah pada laman OJS itu menggunakan versi 2 atau versi 3, sebenarnya ketika kita ingin melakukan submission naskah sebenarnya sudah terlihat
Kalau pada OJS 2 dia tampilannya lebih sederhana seperti itu. Atau Bapak dan Ibu bisa langsung mengunjungi laman pada Jurnal Seruni. Pada siang hari ini saya akan memaparkan perihal 3 topik. Yang pertama, bagaimana alur penerbitan dalam OJS Jurnal Seruni, baik itu untuk penulis, editorial, ataupun bagi rekan sejawat, dalam hal ini adalah reviewer. Kemudian terdapat pula nanti buku panduan yang berisi tekstual tentunya, kemudian juga panduan berupa video tutorial yang dapat diakses. Bapak dan Ibu sekalian, untuk ke depan ketika mengalami kendala perihal penggunaan pada OJS, khususnya pada OJS Jurnal Seruni, dapat mengakses langsung laman panduannya dengan mengunjungi laman jurnal tentunya. Kemudian cek di bagian paling kanan, ada kami sertakan link khusus yang akan mengarah nantinya ke laman web untuk alur dan panduan. Panduan tadi sudah saya sebutkan terdiri dari panduan teks dan juga video tutorial. Ketika nanti kita klik, maka akan muncul laman seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, ketika menggunakan versi web atau ketika nanti membukanya membuka laman jurnal ini dengan menggunakan PC atau laptop, tentunya tampilannya akan persis seperti ini. Namun kalau nanti menggunakan handphone, tentu akan ada sedikit perbedaan, tapi secara isi tetap sama, begitu ya. Ketika nanti kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya alur, maka kita tinggal klik pada bagian alur dan akan muncul secara sistematis alur dalam penggunaan OJS Jurnal Seruni. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada bagian ini saya akan detailkan sedikit perihal peran penulis. Penulis tentunya sebelum mengirimkan naskah harus memastikan bahwa naskah harus sesuai dengan fokus and scope pada Jurnal Seruni. Karena pada Jurnal Seruni adalah mensyaratkan bahwa naskah harus sesuai pada topik penelitian psikologi. Jadi kalau Bapak Ibu memaksakan ketika melakukan submission di jurnal ini di luar topik penelitian psikologi, ya submissionnya akan berhasil, tapi tentu nanti akan ditolak oleh tim editorial karena tidak sesuai dengan fokus and scope. Kemudian perlu diperhatikan pula sebelum mengirimkan, baiknya sesuaikan dengan template yang memang sudah diminta oleh Jurnal Seruni. Pada hal ini, Jurnal Seruni sendiri sudah menyaratkan bahwa template sudah harus dalam bentuk berbahasa Inggris, kemudian juga menggunakan panduan-panduan yang sudah disertakan. Kita bisa akses template-nya pada laman awal, ada di bagian sebelah kanan dari laman jurnal. Kemudian, jika nanti secara naskah memenuhi kriteria awal, biasanya naskah akan diterima dan akan diteruskan oleh reviewer. Dalam hal ini adalah tugas editor tentunya. Editor yang akan memilih reviewer mana yang memang layak untuk mengulas naskah. Karena di tiap reviewer ini punya bidang keahlian masing-masing. Apakah keahliannya adalah psikologi kebencanaan, atau psikologi klinis, psikologi pendidikan, atau pada topik psikologi keluarga dan sebagainya. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, pada Jurnal Seruni sendiri menggunakan 2 reviewer yang saat ini sudah menggunakan format review buta atau ulasan buta. Jadi, penulis tidak akan dapat melihat siapa reviewer yang ditugaskan untuk mereview naskahnya atau memberi ulasan pada naskahnya. Begitu pula reviewer sendiri juga tidak dapat melihat ini naskah dikirimkan oleh siapa. Karena dalam proses editorial atau dalam proses penyaringan awal, editor sudah menyaring naskah dengan format
ulasan buta atau blind review. Begitu. Oke, kemudian kita akan masuk pada bagian selanjutnya. Terkait dengan buku panduan. Dalam buku panduan sebenarnya isinya persis dengan video panduan. Hanya saja dalam buku panduan ini Saya tentunya ada mau nanya lagi nih karena dalam buku panduan ini formatnya adalah tekstual. Jadi kita harus membaca paragraf demi paragraf begitu kira-kira. Jadi dalam hal ini baik penulis, editor ataupun reviewer jika lebih nyaman menggunakan buku panduan sebagai panduan untuk menggunakan OJS Jurnal, ya silahkan. Namun, jika lebih nyaman menggunakan panduan berbentuk video atau tutorial, nanti juga kita sudah sertakan pada link berikutnya. Dalam hal buku panduan, setidaknya memuat beberapa hal bagi, maaf saya ulangi, dalam buku panduan ada 3 peran yang tertulis di sini. Panduan untuk penulis, panduan untuk editor, kemudian juga panduan untuk reviewer. Panduan untuk penulis setidaknya memuat beberapa hal terkait dengan ketentuan awal naskah, kemudian tata cara untuk daftar akun dan mengirimkan naskah. Bagian kedua, panduan untuk editor terkait dengan perbaikan naskah. Jika memang naskahnya memerlukan perbaikan minor terkait dengan perbaikan template, kemudian perbaikan bahasa, karena ada beberapa naskah yang dikirimkan pada jurnal Suruni sendiri masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi biasa editor meminta perbaikan agar penulis itu mengirimkan kembali naskah dengan format bahasa Inggris sesuai dengan yang diminta pada template. Kemudian juga tertera penugasan untuk reviewer. Pada bagian ketiga, panduan untuk reviewer setidaknya berisi beberapa hal terkait dengan respon untuk terima ulasan via laman OJS, kemudian tata cara untuk mengisi review form atau form review yang sudah disediakan. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk review form dalam laman OJS. Kemudian ulasan naskah pada dokumen, kemudian bagaimana mengatur review agar tetap anonim ketika kita memberikan review dari Microsoft Word. Kemudian tata cara untuk mengunggah ulasan naskah dan memberikan rekomendasi naskah. Memberikan rekomendasi naskah singkatnya adalah reviewer ini berhak untuk menerima naskah tanpa revisi misalnya, kemudian menerima naskah dengan revisi yang sedikit atau minor, atau bahkan menolak naskah. Jadi itu merupakan hak prerogatif dari reviewer. Oke, saya lanjutkan. Pada panduan untuk penulis, tadi beberapa hal sudah saya utarakan terkait dengan naskah itu harus sesuai dengan focus and scope, kemudian harus sesuai dengan template, kemudian naskah juga harus dikirim dalam format yang bisa diedit, artinya dalam format dokumen, bukan PDF, dan sebaiknya naskah sudah dilakukan pengecekan lebih awal terkait dengan tingkat plagiasi. Dalam hal ini kita pakai software Turnitin, begitu ya. Maksimal yang disyaratkan oleh jurnal ini adalah 25%. Baik, pada bagian selanjutnya ini tersedia panduan atau manual book atau panduan secara tekstualnya. Ini nanti bisa dieksplor lebih lanjut oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan masuk pada bagian video panduan. Ini mungkin akan lebih detail. Pada bagian video panduan, ini menyertakan secara langsung tutorial yang memang bisa kita lihat dan langsung saya buat kemarin dengan menggunakan OJS Suruni. Jadi
harusnya tidak ada kendala berarti ketika memang mengikuti tutorial yang tersedia. Namun, Bapak Ibu ketika nanti sudah menggunakan tutorial yang tersedia, tapi terdapat kendala, kita dapat menggunakan form help desk untuk melaporkan kendala yang terjadi pada bagian sisi kiri laman bantuan. Ada di sini help desk. Oke, kita akan masuk pada bagian tutorial yang berisi panduan untuk penulis. Ini pada bagian pertama. Ada dua tahapan. Yang pertama, oke, Bapak dan Ibu sekalian bisa sambil dilihat, saya akan sedikit juga menguraikan pada bagian-bagian tertentu. Jadi ketika penulis atau kita sebagai penulis ingin mengirimkan naskah pada jurnal Surune, maka kita yang pertama sekali harus mengunjungi alamat domainnya. Di sini tertera alamat domainnya. Kemudian ketika sudah masuk pada alamat domainnya, maka akan muncul pada tampilan halaman berikut. Bapak dan Ibu bisa langsung klik pada bagian register atau daftar. Dan pada bagian ini, kita sebagai penulis itu harus mengisi data dengan detail. Semakin detail data dan juga ini data yang sebenarnya tentunya. Jadi kalau kita punya nama lengkap, ya baiknya diisi nama lengkap di bagian ini. Perlu diperhatikan pula, ada beberapa bagian yang memang dibintangi dan ada juga beberapa bagian form yang tidak dibintangi. Pada bagian ini sebenarnya sifatnya opsional. Artinya pada bagian yang tidak dibintangi berarti formnya itu boleh diisi dan juga boleh di skip atau dilewati. Kemudian pada bagian ini perlu diperhatikan bahwa terdapat misalnya ada nama panjangnya hanya berisi dari satu suku kata. Misalnya nama kepanjangannya hanya Bukhari. Maka kita harus mengisikan dengan cara berulang. Dari nama awalan ini kita harus isikan nama Bukhari, kemudian di akhiran juga harus diisikan. Karena memang dari sistem OJS 2 sendiri, dia tidak bisa atau dia tidak menerima kita hanya mengisikan satu suku kata. Dari OJS 2 sendiri memang meminta minimal penulis itu mengisikan nama dengan dua suku kata. Jadi ketika memang kita memiliki nama dengan satu suku kata, maka harus diulang namanya kembali, begitu. Namun kalau Bapak Ibu punya nama lebih dari satu suku kata, itu tidak menjadi masalah. Oke, lanjut pada bagian berikutnya, isian pada bagian inisial. Inisial ini tidak ada tanda bintang, jadi sifatnya adalah opsional. Kalau pada bagian gender, meskipun tidak ada bintang, tapi baiknya diisi. Kemudian pada bagian afiliasi, ini diisi sesuai dengan afiliasi Bapak Ibu. Boleh diisi dari tingkat prodi misalnya, atau dari tingkat universitas atau institut, atau boleh pada instansi tertentu, misalnya dari instansi kementerian dan sebagainya. Kemudian pada bagian email, baiknya diisikan email yang aktif dan sering digunakan, karena untuk komunikasi lanjutan terkait dengan OJS akan banyak melibatkan notifikasi via email. Meskipun memang nanti OJS-nya digunakan, tapi notifikasinya tetap dikirim via email. Begitu kira-kira. Kemudian pada bagian yang lain boleh dicentang dan klik daftar. Oke, pada bagian ini ketika memang sudah berhasil daftar, maka akan muncul halaman yang sedikit berbeda. Halaman sedikit berbeda ini tentunya menandakan bahwa akunnya sudah berhasil didaftarkan oleh penulis.
Jadi kalau tampilan sudah seperti ini, artinya akunnya sudah berhasil didaftarkan. Dan tanda di sini ada 0 aktif dan 0 arsip. Itu tandanya bahwa belum ada naskah yang dikirimkan sama sekali oleh penulis. Kalau nanti ada naskah yang dikirimkan, maka di bagian aktif ini akan berubah sesuai dengan naskah yang memang dikirimkan oleh penulis. Kemudian kita akan masuk pada bagian kedua terkait dengan pengiriman naskah. Pada pengiriman naskah, Bapak dan Ibu sekalian selaku penulis nantinya harus juga login pada laman OJS. Kalau pada tampilan yang seperti ini, kalau Bapak Ibu sekalian sudah berada pada tampilan yang seperti ini, maka tinggal klik New Submission, maka kita bisa mengirimkan naskah. Kalau sudah klik pada bagian New Submission, maka akan muncul tampilan berikutnya. Nah, ini tampilan ketika hendak mengirimkan naskah. Jadi dalam mengirimkan naskah itu ada beberapa tahapan. Kalau dari OJS 2 sendiri, tahapannya ada sampai 5. Memang dibagi berdasarkan dengan isi substansi yang memang hendak diisi. Pada bagian pertama ini biasanya berisi tentang ketentuan awal naskah. Pada jurnal surunnya menyaratkan bahwa selain kita menyesuaikan naskah itu sesuai dengan template, penulis juga diminta untuk mengisi lembar persetujuan terkait dengan publikasi form dan juga lembar persetujuan bahwa naskah tidak disubmit pada jurnal lain. Jadi selagi belum direspon oleh jurnal Suruna, baiknya naskah tidak disubmit pada jurnal lainnya, begitu. Kalau sudah selesai, maka tinggal klik continue dan akan muncul pada langkah berikutnya. Pada bagian kedua, di sini Bapak Ibu bisa melakukan unggah naskah. Jadi cara unggah naskah tinggal klik pada bagian yang ini, pilih file, nanti akan muncul tab baru tentunya. Dari tab itu tinggal diklik. Dan perlu diperhatikan ketika naskahnya memang sudah terunggah, maka perlu juga diklik bagian yang kanan. Karena kalau tidak diklik, maka naskahnya tetap tidak akan terrecord. Itu dia. Jadi meskipun sudah dipilih tadi naskahnya, tapi kita tidak klik pada bagian yang sebelah kanan, klik upload, maka naskahnya juga tidak akan ke-record di sistem OJS. Ini bagian ini perlu diperhatikan. Pada bagian ini ketika memang naskah sudah berhasil diunggah, maka akan muncul identitas awal naskah atau judul naskah awalnya dan judul naskah yang sudah terkonvert otomatis oleh sistem OJS. Kemudian ukuran naskah dan detail lain, misalnya kapan naskah itu diunggah. Pada tutorial ini naskah diunggah pada tanggal 11 bulan 11. Kemudian klik selanjutnya. Nah, pada bagian berikutnya ini merupakan metadata dari naskah dan metadata dari penulis. Metadata sendiri singkatnya bisa diartikan sebagai identitas. Jadi biasanya kita akan lihat jurnal itu ditulis oleh lebih dari satu penulis atau lebih dari satu orang. Maka kita perlu menambahkan semua kontributor atau semua penulis pada bagian ini. Ketika kita ingin menambahkan penulis pada OJS 2, kita tinggal klik pada bagian yang Add Author. Jadi tinggal tambahkan pada bagian yang ini. Maka akan muncul form baru yang harus kita isi terkait dengan penulis kedua. Dan jika penulisnya lebih dari 2, ulangi cara yang sama seperti tadi. Kemudian jika sudah selesai mengisi data penulis, maka kita perlu mengisi terkait dengan metadata naskah. Metadata naskah ini cukup krusial karena biasanya identitas awal naskah itu sudah tercermin dari metadata ini. Dari tim editorial sendiri sebenarnya bisa melihat kesesuaian fokus and scope naskah dari judul atau dari abstrak yang sudah tertulis dari metadata. Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung isi
judul, kemudian abstrak juga di sini. Kemudian pada bagian lainnya sesuai dengan form yang diminta dari metadata naskah. Oke, perlu diperhatikan pada bagian kata kunci, isi setidaknya minimal 3 kata kunci yang paling menggambarkan eh, riset atau naskah yang kita unggah pada OJS. Kemudian pada bagian akhir, referensi. Referensi sesuai dengan referensi yang kita kutip di dalam naskah. Jadi bisa langsung di-copy dari naskah kita, kemudian di-paste di bagian ini. Kemudian klik lanjutkan. Oke, pada bagian ini sifatnya opsional juga. Kalau Bapak Ibu punya data pendukung terkait dengan data riset, kemudian skala yang digunakan dan sebagainya, bisa diupload di bagian supplementary file. Tapi ini sifatnya opsional. Oke, pada bagian terakhir ini adalah langkah konfirmasi. Kita bisa cek kembali apakah naskah yang sudah kita unggah di awal tadi sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita tinggal klik pada bagian yang ini. Oke, jika naskah sudah berhasil diunggah, maka akan muncul laman baru yang menyaratkan bahwa unggah naskah sudah berhasil. Untuk melakukan pengecekan atau memastikan kembali, kita tinggal klik bagian yang tadi, Active Submission. Pada bagian ini akan terlihat bahwa naskah itu sudah berhasil diunggah atau belum. Kalau Bapak Ibu tampilan sudah seperti ini, tapi pada bagian yang judul tidak terisi, berarti ada sesuatu yang terlewat dari pengisian metadata tadi. Baiknya dicek kembali sebelum diperiksa oleh editorial. Oke, pada bagian pertama untuk penulis selesai. Saya akan masuk pada bagian kedua terkait dengan panduan untuk editorial. Pada panduan versi video ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa memanfaatkan fitur timestamp gitu ya. Jadi saya sendiri sudah buat dan merilis tutorialnya via YouTube. Jadi kita bisa langsung merujuk pada bagian tertentu yang memang ingin kita ketahui. Jadi misalnya kita kembali sedikit pada panduan untuk penulis. Misalnya akun kita sudah berhasil dibuat, jadi kita langsung saja pada bagian menit keempat untuk cek bagaimana mengirimkan naskah. Begitu juga dengan panduan untuk editor. Misalnya pada tahap editorial awal sudah terlewati, tidak ada perbaikan lagi, kemudian naskah memang sudah sesuai, dan editor itu hanya perlu melihat bagaimana sebenarnya panduan untuk menugaskan reviewer. Jadi tidak perlu menonton panduannya dari awal. Jadi langsung saja ke menit keempat sesuai dengan yang sudah kita buat pada panduan ini. Kita akan masuk pada bagian kedua, panduan untuk editor. Yang pertama, terkait dengan perbaikan naskah awal. Perbaikan naskah awal ini bisa disebabkan karena naskahnya sebenarnya sudah sesuai dengan fokus and scope. Namun naskahnya yang diunggah itu belum berbahasa Inggris. Maka editor perlu mengirimkan notifikasi ke penulis untuk melakukan unggah ulang. Kemudian juga pada bagian ini juga misalnya naskahnya sudah sesuai, namun ketika dicek kembali oleh editor, tapi naskahnya tingkat plagiasinya tinggi, maka editor itu perlu mengirimkan notifikasi kepada penulis juga untuk melakukan parafrase atau penyesuaian kembali agar tingkat plagiasinya tidak lebih dari 25% sesuai dengan pengecekan hasil Turnitin. Dan pada bagian video ini tersedia pula bagaimana ketika misalnya naskah itu tidak sesuai dengan bagaimana naskah itu tidak sesuai dengan
ketentuan dari jurnal Surune. Misalnya naskahnya tidak sesuai dengan fokus and scope, kemudian naskahnya juga tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh editorial. Kemudian naskah yang dikirimkan tidak lengkap dan sebab-sebab lain. Maka editor atau tim editorial di sini ya harus mengirimkan notifikasi juga sebenarnya bahwa naskahnya memang tidak layak untuk diproses lebih lanjut oleh editorial jurnal Surune. Dan pada bagian ini kita bisa langsung masuk pada bagian naskah. Ini tentunya hanya bisa diakses oleh akun yang berstatus sebagai editor. Jadi akun yang berstatus di luar editor, baik itu reviewer atau penulis, ya tidak akan muncul opsi-opsi seperti ini. Jadi ini panduannya khusus untuk akun yang memang memiliki peran atau status sebagai editor atau section editor. Jadi ketika sudah masuk ke halaman OJS, tinggal klik pada judul naskah yang memang ingin ditolak, kemudian pastikan bahwa menunya berada pada menu yang ini, summary, dan editor tinggal klik pada bagian yang ini, arsip submission. Maka secara langsung naskahnya juga akan terarsipkan. Dan pada bagian ini baiknya editor juga melakukan centang supaya salinan emailnya terkirim pula pada email editor. Kemudian pada bagian badan email baiknya dikirimkan juga atau diketik alasan penolakan. Apakah naskahnya memang tidak sesuai dengan fokus and scope atau ada alasan lain. Begitu. Dan perlu diingat bahwa email ini sudah tersistem dan akan terkirim secara otomatis oleh sistem OJS. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita sudah melakukan penolakan pada naskah, maka akan muncul status yang berbeda di sini. Muncul pada bagian seperti ini. Jadi, dan pada bagian ini juga kita dapat lihat bahwa status naskah itu sudah diarsipkan. Artinya naskah memang tidak akan diproses lebih lanjut. Kemudian kita akan masuk pada bagian berikutnya. Ini juga perannya masih seputar dari editorial jurnal terkait dengan naskah yang memang dinyatakan layak oleh tim editorial dan akan dimintai ulasan oleh reviewer. Maka pada bagian ini editor itu akan mengirimkan penugasan kepada reviewer dan penugasan ini juga dilakukan via laman OJS. Jadi langsung kalau kita sudah masuk dengan peran editor pada laman OJS Jurnal Surune, maka kita langsung pilih pada naskah yang memang hendak ditugaskan ke reviewer. Klik pada judul naskah, kemudian nanti akan muncul halaman baru. Dan pada bagian ini pastikan bahwa submenunya sudah pada bagian review. Harus dipastikan. Dan pada bagian ini pada bagian ini editor juga perlu memastikan bahwa naskah yang dikirimkan ke reviewer nantinya sudah dalam format ulasan buta. Artinya tidak ada lagi identitas dari penulis. Jadi yang direview oleh reviewer sendiri adalah naskah yang berisi substansi dari risetnya dan tidak berisi identitas penulis sama sekali. Identitas tadi baik berupa nama, email, bahkan afiliasi. Karena di sini menjaga adanya konflik kepentingan. Pertama sekali, ketika ingin mengunduh naskah atau memastikan naskah, maka reviewer bisa mengunduh pada bagian yang review version. Kemudian tinggal klik saja, maka nanti akan otomatis terunduh. Dan ketika naskahnya sudah berhasil diunduh, editor masuk pada Microsoft Word, kemudian hapus identitas penulis, baik nama,
kemudian afiliasinya, kemudian juga email. Pastikan bahwa sama sekali tidak ada identitas penulis di naskah yang hendak dikirimkan kepada reviewer. Kemudian, ketika sudah berhasil dihapus identitasnya tadi, maka editor harus mengunggah naskah versi ulasan buta, begitu kira-kira. Pada menu ini, tinggal klik pilih file, kemudian klik unggah. Pada bagian akhir nanti akan berubah seperti ini. Dan perlu dipastikan juga, sama seperti tutorial yang sebelumnya, ketika naskahnya sudah diunggah, harus diklik pada bagian upload, supaya naskahnya memang benar-benar ke-record dalam sistem OJS. Kemudian editor juga dapat mengirimkan notifikasi kepada maaf, saya ulangi. Kemudian langkah selanjutnya adalah editor melakukan penugasan dengan klik bagian ini. Nanti akan muncul daftar reviewer dalam jurnal Surune. Di sini ada banyak reviewer dengan masing-masing bidang kekhususannya. Kalau kita mau mencari reviewer tertentu, kita bisa manfaatkan fitur pencarian di bagian ini. Namun kalau kita sudah menemukan reviewer yang dimaksud, maka kita tinggal pastikan sesuai namanya, kemudian tinggal klik bagian assign. Nah, pada tahap ini kita sudah berhasil memilih satu reviewer. Kemudian kita perlu, sebagai editorial, kita perlu mengirimkan review form. Review form sendiri merupakan review form sendiri berisi beberapa pertanyaan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh editorial untuk menilai seberapa baik substansi dari naskah berdasarkan dari masukan dari reviewer. Kemudian kita juga sudah berhasil mengirimkan review form. Kemudian kita perlu mengulangi langkah yang sama untuk memilih reviewer kedua. Karena dalam jurnal ini memang memerlukan 2 ulasan yang berasal dari 2 reviewer, begitu. Kemudian ketika kita sudah memilih 2 reviewer dan juga sudah memilih review formnya, kita perlu mengirimkan notifikasi kepada reviewer yang memang hendak kita tugaskan. Tinggal klik pada bagian icon surel di sini, klik. Kemudian nanti akan muncul laman baru. Nah, di sini kita tidak perlu mengubah apapun karena memang tulisannya sudah tersetting otomatis oleh OJS. Editor tinggal klik kirim. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Perbedaan reviewer pertama atau reviewer A dan reviewer B. Reviewer A sudah ditugaskan dan muncul beberapa pilihan yang tersedia, sedangkan reviewer B belum ditugaskan dan belum muncul. Jadi kita juga perlu mengulangi langkah yang sama untuk menugaskan reviewer B dengan cara klik pada icon surel seperti tadi. Ketika sudah ditugaskan ke kedua reviewer, maka akan persis tampilannya dari laman OJS. Jadi di sini ada tentang lembar kesediaan, tentang form kesediaan, apakah reviewernya itu bersedia atau menolak. Kemudian tersedia pula di sini kapan kita menugaskan, kemudian kapan batasan mengirimkan ulasan yang harus dikirimkan oleh reviewer. Kemudian nanti pada bagian akhir kita juga bisa memberikan rating. Jika reviewernya memang mengirimkan tepat waktu, tidak lebih dari batas waktu yang disyaratkan secara sistem, maka kita bisa memberinya bintang 5 dan sebagainya.
sedikit tentang batasan waktu ini. Secara sistem OJS 2 itu secara sistem memang sudah mengatur bahwa batasannya berkisar 7 sampai 14 hari. Itu secara otomatis. Namun editor sebenarnya bisa melakukan setting ulang. Jadi kalau mau setting ulang misalnya harus mengulas lebih cepat dalam 7 hari, tinggal klik pada bagian ini saja. Dan nanti deadline-nya juga akan berubah atau keterangan pada bagian ini akan berubah. Dan misalnya membutuhkan waktu yang lebih lama, tinggal klik juga pada bagian yang ini. Baik, sekian pada panduan editor. Kita akan masuk pada bagian terakhir, panduan untuk reviewer. Pada bagian ini terdiri setidaknya beberapa langkah-langkah terkait dengan respon terima ulasan sampai memberikan rekomendasi. Dan perlu dipahami juga, menu-menu yang tampil di sini hanya akan muncul ketika memang akun kita diberi akses atau akun kita memang berstatus sebagai reviewer. Jadi kalau yang bukan berstatus reviewer ya tidak akan muncul sama sekali. Yang pertama, ketika reviewer menerima penugasan dari editor dan reviewer sudah login pada laman OJS, maka tampilannya akan seperti ini. Ada satu naskah aktif. Nah, pada bagian ini juga sebenarnya reviewer bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, reviewer itu bisa login langsung via laman OJS, atau yang kedua, reviewer bisa klik link khusus yang memang dikirimkan oleh editor pada email. Jadi ketika linknya itu diklik, dia akan secara otomatis masuk pada naskah yang hendak diulas. Begitu. Jadi ada dua cara. Kita akan masuk pada respon terima ulasan. Pada respon terima ulasan, tampilan reviewer akan seperti ini. Di sini ada dua form. Apakah reviewer menerima? Kemudian form kedua, apakah reviewer tidak menerima? Tidak menerima ini sebenarnya ada banyak alasan juga. Biasanya reviewer memang tidak menyanggupi karena kesibukan, atau reviewer juga tidak menyanggupi karena naskah yang diulas di luar dari bidang keahliannya, dan banyak hal sebenarnya. Jadi ketika editor menugaskan reviewer, ya kembali lagi hak reviewer apakah memang ingin mengulas naskah atau tidak. Kalau memang naskahnya hendak diulas, maka reviewer bisa klik pada bagian yang ini. Saya akan melakukan peninjauan. Dan sebaliknya, jika tidak bersedia, maka harus klik pada bagian yang sebelahnya. Oke, ketika reviewer sudah melakukan konfirmasi bahwa bersedia, maka akan muncul laman berikutnya yang mensyaratkan pengiriman email. Pengiriman email ini biasanya akan dikirim ke editor. Jadi meskipun ini dilakukan dalam laman OJS, tapi email itu tetap berperan dan dikirim secara otomatis atau digenerate oleh OJS di jurnal Surune. Ketika muncul, tidak ada yang harus diubah sebenarnya, namun kalau memang beberapa hal, misalnya reviewer bersedia namun dia tidak bisa pada tanggal ini, jadi reviewer bisa mengubah tanggalnya dan sebagainya. Tapi kalau jika tidak ingin diubah apapun terkait dengan konteks badan email, silahkan klik kirim. Berikut tampilan ketika reviewer bersedia untuk mengulas naskah. Bisa kita lihat muncul naskah yang harus diulas. Bapak dan Ibu sekalian, kalau nanti berperan sebagai reviewer, ada perbedaan di sini. Kalau tadi sebelum merespon ulasan, sebelum memberikan respon, belum muncul opsi untuk mengunduh naskah yang hendak diulas. Tapi ketika sudah bersedia, maka di sini statusnya juga sudah menjadi seperti ini, kemudian juga muncul naskah yang memang harus diulas. Nah, pada bagian ini reviewer bisa mengunduh, tinggal klik saja pada bagian naskahnya atau judul naskahnya di sini. Kemudian kita akan masuk pada bagian laman yang sama sebenarnya.
tapi di sini terkait dengan memberikan atau mengisi review form. Ketika reviewer ingin mengisi review form, reviewer tinggal klik pada bagian yang ini. Klik pada bagian review form, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan yang seperti ini, reviewer itu hanya diminta untuk memberikan penilaian terkait dengan pernyataan yang sudah disediakan sesuai dengan form. Jadi pernyataannya terkait dengan judul apakah sesuai, kemudian hasil penelitiannya, apakah datanya dianalisis dengan tepat atau kurang tepat. Kemudian pada bagian berikutnya terkait dengan daftar pustaka atau referensi, apakah referensi yang digunakan sudah sesuai dengan APA dan sebagainya. Kemudian pada bagian box komentar, reviewer juga bisa menambahkan, misalnya ada detail-detail yang hendak dikirimkan secara khusus ke editor, juga bisa diketik pada bagian ini. Dan sebelum dikirim, reviewer hendaknya memberikan rekomendasi, apakah naskahnya diterima tanpa revisi, kemudian direvisi, dan naskahnya memang dinyatakan tidak layak sehingga harus ditolak, jadi harus dipilih, kemudian klik save. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, memastikan review yang diberikan oleh, memastikan bahwa ulasan pada Microsoft Word itu anonim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan, seringkali pengaturan di Office kita itu masih menyertakan identitas kita. Jadi fitur-fitur ini muncul ketika kita ingin mengulas naskah. Kita ketika ingin mengulas naskah, kita akan memberi blocking ya pada kalimat tertentu. Kemudian kita klik pada bagian yang komentar baru ini, maka nanti kita bisa isikan dan muncul form seperti di bagian kanan. Jadi pada bagian kanan ini muncul ketika kita sudah blocking kalimat tertentu, kemudian kita klik komentar baru. Namun di beberapa pengaturan Office kita terkadang masih menyertakan identitas kita sebagai reviewer. Maka karena Jurnal Suruna memang mensyaratkan ulasan buta, kita harus menghilangkan identitas kita atau menjadi anonim, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk memastikan atau untuk membuat pengaturannya menjadi review anonim, kita harus mengulas naskah dulu secara utuh. Jadi di sini saya contohkan hanya 3 ulasan. Jadi kalau ulasannya ada banyak, silakan diselesaikan dulu ulasannya sampai bagian terakhir. Kemudian kita tinggal klik pada bagian lindungi dokumen. Kemudian kita klik pada proteksi dokumen dan klik pada komentar. Kemudian klik pada hapus informasi dan oke. Nah, nanti ada perbedaan. Oke, pada bagian ini Bapak Ibu tinggal klik save. Maka nanti akan muncul perbedaannya. Ketika kita klik save, maka sebelumnya muncul identitas nama. Di sini ada nama saya ya tentunya. Nah, ketika kita klik save, maka akan muncul nama saya akan berganti, nama saya akan berganti menjadi penulis. Jadi tidak ada identitas reviewer sama sekali di situ, gitu. Oke, pada bagian berikutnya, cara mengunggah naskah yang sebelumnya sudah diulas oleh reviewer pada Microsoft Office dan sejenisnya. Jadi kalau naskahnya sudah selesai diulas, maka reviewer itu harus mengunggah naskahnya. Dan kita akan kembali pada tampilan yang OJS tadi. Reviewer tinggal klik pada bagian pilih file, kemudian nanti akan muncul tab baru ya. Kemudian unggah naskahnya. Dan jangan lupa untuk klik pada bagian upload. Karena kalau tidak diklik ya tidak akan ke-record dalam sistem OJS. Oke, ketika sudah klik upload, maka nanti naskahnya sudah berhasil. Oke, pada bagian terakhir atau ini bagian penutup yang dilakukan oleh reviewer ketika mengulas naskah, yakni memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi ini
akan terlihat juga ke maaf, pada bagian rekomendasi ini akan memberikan gambaran kepada editor atau tim editorial, sebenarnya naskahnya ini layak untuk diterbitkan atau tidak, atau naskahnya memerlukan revisi, atau naskahnya disetujui tanpa revisi yang besar begitu ya. Jadi kalau pada bagian ini reviewer tinggal klik pada bagian recommendation, kemudian pilih salah satu opsi di sini. Ada yang disetujui, kemudian memerlukan revisi, eh, kirim ulang untuk diberikan review lanjutan, kemudian naskahnya ditolak. Ketika reviewer sudah selesai memberikan satu rekomendasi, maka tinggal klik submit. Begitu. Oke, tinggal klik submit, maka nanti muncul konfirmasi, tinggal klik OK. Nah, akan muncul juga laman untuk mengirimkan konfirmasi email yang sudah di-generate by sistem OJS, tinggal klik kirim saja. Nah, pada bagian ini berarti reviewer sudah selesai melakukan tugasnya. Dan pada bagian ini juga beberapa form sudah berubah statusnya. Di sini tadi karena dipilih dengan opsi memerlukan revisi, maka berubah sesuai dengan opsi yang kita pilih. Begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih dari saya. Sekian. Sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengunjungi laman ini sesuai dengan panduan atau sesuai dengan apa yang sudah tertera pada laman OJS Jurnal Seruni. Dan pada laman alur dan bantuan ini juga tersedia helpdesk. Helpdesk ini berupa bantuan cepat nanti ya, yang kita harapkan ketika memang baik itu penulis, editor, ataupun reviewer ketika mengalami kendala, maka bisa ditangani langsung, baik itu oleh saya sendiri ataupun oleh pengelola jurnal Seruni. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan helpdesk berupa pengiriman via email ataupun langsung via WhatsApp. Tinggal dipilih salah satu saja. Dan mohon disertakan juga tangkapan layar atau screenshot agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan kendalanya. Baik, begitu saja. Jika ada yang hendak didiskusikan, silahkan. Dan mungkin saya kembalikan ya dengan moderator. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Bukhori atas pemaparannya luar biasa sekali ya, sangat jelas bagaimana cara kerja dan alur tata kelola dari OJS untuk khususnya jurnal Suruna ini ya. Jadi kita sebagai pengguna maupun penulis, sebagai editor dan juga sebagai reviewer sudah terjelaskan dengan sangat baik sekali dan sangat jelas sekali oleh Bapak Bukhori Ibrahim. Yang untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah melihat bagaimana pemaparan barusan, apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan nih dan belum ada yang mau kita diskusikan juga. Bapak Bukhori, bagaimana? Silakan Bapak Bukhori, mau tahu ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih Bu Ayah. Sebelum saya akhiri, pada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada laman alur dan panduan yang tersemat pada laman OJS, mohon untuk dapat mengisi evaluasi pengguna. Jadi evaluasi pengguna ini ketika nanti Bapak Ibu sudah oke,
Ada ini ya, ada pertanyaan mungkin Oh iya, silakan. sepertinya ada pertanyaan Ya, dari Ibu silakan. Cut. Nanti saya Silakan Ibu lanjutkan Cut. kembali. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Bukhori yang sudah cukup jelas. Namun di sini saya ingin bertanya atau mungkin mengkonfirmasi lebih lanjut seperti itu. Nah, beberapa mahasiswa saya sudah ada yang pernah mensubmit jurnal ke Serune ini, namun ditolak. Alasannya itu karena tidak sesuai dengan scope atau fokus dari penelitian gitu. Nah, mungkin di sini saya ingin mengkonfirmasi atau memperjelas kembali mengenai scope dan fokus dari penelitian tersebut. Kalau di website-nya disebutkan Dan bagus ya, publikasi ya gitu di apa di jurnal gitu. Iya, waktu itu seingat saya Serune itu belum versi OJS begitu. Jadi masih versinya adalah dengan mengirimkan menggunakan email ya, emailnya Jurnal Psikologi Usia yang dikirimkan pemberitahuannya, notifikasi, mereview dan sebagainya itu masih lewat email begitu. Dan belum menggunakan OJS, seingat saya begitu. Nah, waktu itu memang saya tulisan yang masuk sebenarnya itu adalah saya baca semuanya gitu atas uji apakah itu layak untuk diteruskan ataukah tidak gitu ya. Nah, beberapa yang disubmit itu adalah hampir kebanyakan besar, hampir seluruh risetnya itu memang riset kualitatif dan setelah saya baca adalah kenapa ditolak di Serune itu ya editornya menolak gitu ya, saya menolak karena analisis datanya salah begitu. Karena analisis datanya keliru, kemudian juga setelah itu membuat tema kualitatifnya juga keliru begitu. Jadi makanya itu ditolak begitu beberapa. Saya ingat waktu itu sebenarnya ada satu riset yang menarik gitu ya dibuat sama mahasiswa tentang forgiveness dan apa ya? Lupa saya. Jadi dia itu menyandingkan dua variabel dalam riset kualitatif begitu. Tapi ketika dia analisis, forgiveness-nya nggak ada. Yang dia analisis itu cuma satu variabel, sementara yang dia teliti adalah dua variabel begitu. Jadi makanya saya kemudian menolak artikel itu dikarenakan riset-riset kualitatif itu kebanyakan satu variabel begitu ya. Bagaimana dia bisa menganalisis dua variabel, kemudian justru yang ditampilkan hasil itu hanya satu variabel, tetapi variabel satu lagi itu tidak dianalisis secara tidak dianalisis begitu. Jadi akhirnya eh, selain memang analisisnya tidak tepat begitu, sehingga saya menolak artikel itu gitu karena itu revisi mayor dan kalau misalnya kita minta untuk dia merevisi itu akan bongkar ulang secara keseluruhan begitu. Jadi makanya seingat saya waktu itu saya juga mengirimkan notifikasi gitu ya, mengirimkan lewat email. Saya waktu itu saya sarankan untuk mm, submit ke SKPJ tetapi setelah diperbaiki sesuai dengan apa yang saya sarankan begitu pada saat itu. Jadi mungkin apakah mahasiswa ada memperbaiki setelah itu saya juga nggak tahu gitu. Apakah mereka setelah mereka perbaiki mengirimkan ke SKPJ itu saya sudah tidak tahu setelah itu prosesnya gitu ya. Semoga terjawab. Terima iya, kasih. terima kasih banyak Bu Tika atas penjelasannya. Jadi sebenarnya masuk ke fokus dan scope ya Bu ya. Cuma hanya saja di bagian analisanya itu yang ada kekeliruan seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau seperti ini mungkin sudah lebih jelas. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih sebelumnya Bu Tika. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu yang masih berhadir, Bu Kartika Sari merupakan editor kepala ya sampai saat ini dan pengelola inti di Jurnal Serune. Jadi memang ini saya sedikit saja pengalaman yang baru beberapa bulan saya dapatkan di pengelolaan Jurnal Serune. Ternyata ada beberapa naskah juga yang tim editorial nyatakan layak, tapi
ketika diberikan kepada reviewer, ternyata reviewer menolak dan memberikan rekomendasi bahwa naskah memang tidak layak untuk diteruskan. Ada juga yang statusnya seperti itu. Jadi perlu dipahami memang untuk sebenarnya ini untuk menjaga kualitas publikasi ilmiah. Jadi ada beberapa tahap penyaringan. Begitu rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti kita akan temukan ada jurnal yang sepertinya tingkat penyaringannya tidak terlalu ketat, ada juga yang ketat. Ini juga terkait dengan seberapa bereputasinya jurnal itu. Biasanya kalau di Indonesia dinilai berdasarkan ranking Sinta dan sebagainya. Kalau di internasional mungkin berdasarkan Scopus dan indeks-indeks tertentu. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bu Kartika Sari selaku editor kepala, kemudian Bapak Mirza selaku koordinator prodi psikologi. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhiri BIMTEK atau kegiatan pada siang menjelang sore hari ini, ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah coba untuk menggunakan OJS Jurnal Serune dan sudah memanfaatkan alur dan panduan yang tersedia atau yang sudah saya sediakan tepatnya pada laman statis dengan memanfaatkan Google Site. Mohon kiranya untuk mengisi lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini akan saya jadikan pedoman dan akan saya jadikan juga umpan balik yang tentunya jadi perbaikan juga. Beberapa masukan dan beberapa hal terkait dengan pernyataan mohon diisi dengan sebaik mungkin terkait dengan bagaimana Bapak dan Ibu serta rekan sekalian memahami dari alur dan panduan yang sudah saya sajikan dalam laman statis. Jadi, kalaupun nanti penilaiannya kurang baik ataupun ada yang sudah baik, ini merupakan refleksi saya untuk memperbaiki beberapa hal yang memang dirasa perlu terkait dengan alur dan panduan penggunaan OJS Jurnal Serune. Begitu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sehat selalu dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah